Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Shadaqallahul 'adzim. Para jamaah Masjid Al-Mahdi rahimahullah, jamaah subuh rahimahullah, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa pagi hari ini menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Para jamaah, hari ini tanggal 1 Oktober, setiap kali tanggal 1 Oktober kita memperingati hari setelah 30 September. Dan kita menyebutnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Para jamaah, saya hanya diminta Mas Dani untuk sekedar mengingatkan tentang sebuah peristiwa yang biasanya kita mengadakan pemutaran film. Saya mau cerita sedikit saja tentang peristiwa ini. Satu saat saya belajar sejarah kepada Profesor Dr. Aminuddin Kasdi. Saya sering datang ke rumah beliau untuk belajar sejarah, berdiskusi. 2 tahun yang lalu saya diberi buku oleh beliau, buku yang menurut beliau buku baru. Tapi begitu saya baca buku itu, judulnya begini: PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S PKI. Saya membaca judul itu kemudian bertanya, Prof, ini buku baru ya? Iya, buku baru. Kalau judulnya begini ya enggak baru, Prof, saya bilang gitu. Mengapa bikin judul yang kita semua sudah tahu, saya tanya. Kan kita semua sudah tahu PKI itu dalang dan pelaku kudeta G30S PKI. Iya, sampean yang usianya mungkin lahiran tahun 70 atau mungkin yang tahun 80 yang mengalami masa-masa di mana pada waktu sekolah di SD, SMP maupun SMA itu masih mendapatkan pelajaran sejarah tentang peristiwa G30S PKI itu secara benar, mungkin akan mengatakan sudah jelas bahwa PKI itu dalang dan pelaku peristiwa yang kita sebut sebagai kudeta G30S PKI. Namun buku ini saya buat dengan judul yang sedemikian itu karena saya melihat sejak reformasi sejarah itu mulai dikaburkan, bahkan bukan sekedar dikaburkan tapi diputar balikkan. Orang-orang ex PKI itu, kata beliau, ya, masih ada dan terus bergerak, dan mereka berusaha mengaburkan, memutarbalikkan, dan mereka sekarang, kata beliau, itu berhasil memposisikan diri dalam cerita sejarah yang baru yang mereka buat, bahwa mereka itu adalah korban peristiwa G30S PKI, bukan lagi sebagai pelaku, kata beliau. Bahkan kata beliau, sekarang ini para ex PKI itu, ya, bahkan oleh negara itu sudah mendapatkan apa yang disebut dengan SKKPH, Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM 1965 dari Komnas HAM, kata beliau. Dan dengan surat itu, surat SKKPH tersebut,
mereka itu mendapatkan kompensasi dari negara yang disalurkan melalui LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan surat itu mereka bisa berobat ke fasilitas-fasilitas rumah sakit tanpa dipungut biaya. Dan bahkan mereka itu sekarang telah mendapatkan ganti rugi. Itu yang disebut beliau. Dan hal ini itu terkonfirmasi baru saja oleh cucu dari siapa ya itu ya? Cucu dari salah seorang tokoh PKI. Cucunya ini menjadi komedian. Lalu kemudian dia bercerita tentang kakeknya, yang kakeknya itu mendapatkan uang karena dianggap sebagai korban peristiwa 65. Dan kemudian cucunya ini minta sepeda tapi nggak dikasih. Dia bilang PKI itu bukan kejam katanya, PKI itu pelit, dia bilang gitu. Artinya apa yang diceritakan oleh Prof. Aminuddin 2 tahun yang lalu itu kemudian mendapatkan pengakuan dari keluarga mereka sendiri bahwa mereka itu setelah mendapatkan kompensasi dan telah diakui oleh negara bukan lagi sebagai pengkhianat, bukan lagi sebagai pelaku kudeta, tapi korban. Nah, kaum komunis itu tahu bahwa komunisme itu masih dilarang secara undang-undang, bahkan dilarang secara TAP MPRS. Oleh karena itu mereka itu bergerak secara tersembunyi, ya, terorganisir rapi, tapi mereka masih menyembunyikan dan tidak pernah mengakui eksistensi dirinya sebagai komunis. Kalau disebut komunis pasti mereka akan menolak. Tapi eksistensi mereka itu ada, kata Prof. Aminuddin itu, dan bergerak terus. Dan mereka sudah berhasil melakukan perubahan-perubahan sejarah dan perubahan undang-undang. Sehingga mereka yang dulunya itu dilarang menjadi pegawai negeri sipil sudah tidak lagi dilarang, boleh. Mereka yang dulunya tidak boleh menjadi anggota DPR mencalonkan diri di undang-undang sudah diubah dan boleh. Dan sekarang itu sudah banyak dari mereka yang telah menjadi anggota DPR. Kata Ustadz Alfian Tanjung jumlahnya lebih dari 200. Dan oleh karena itu mereka terus berusaha untuk membuat aturan-aturan sehingga aturan-aturan itu menjadikan keberadaan mereka menjadi berubah dalam cerita sejarah. Mereka bukan dalang, bukan pelaku, tetapi mereka adalah korban. Pertanyaannya adalah, kalau mereka korban, pelakunya siapa dong peristiwa itu? Ini yang menjadi penting. Dan kemudian di dalam narasi-narasi yang mereka buat, di dalam Wikipedia yang mereka tulis, itu mereka menyalahkan pelakunya adalah ABRI dan umat Islam. Jadi menjadi terbalik. Dan itu kemudian menjadi versi cerita sejarah yang sekarang ini beredar. Dan oleh karena itu Prof. Aminuddin membuat buku lagi yang tadi saya sebut. Ngapain Prof bikin buku ini? Kan sudah tahu kita bahwa PKI itu adalah dalang dan pelaku kudeta 30 September. Jawabannya adalah generasi sekarang ini tidak tahu. Nggih panjenengan, kata beliau, umurnya sudah kelahiran tahun 70-an, itu semestinya memang pasti berpikiran seperti itu karena mendapatkan cerita sejarah yang masih lurus gitu. Nah, PKI itu selalu nabok nyilih tangan, kata beliau. Kalau melakukan sesuatu tidak nampak dirinya, tapi dia selalu menyusup melalui
kelompok-kelompok lain, dan kelompok-kelompok lain itulah yang kemudian disuruh atau dipengaruhi atau dibuat sedemikian rupa lalu dia melakukan sesuatu atas nama dan menggerakkan sesuatu agenda-agenda dari kaum komunis itu. Beliau menceritakan peristiwa 68 itu juga nabok nyilih tangan katanya. Lalu kemudian peristiwa 65 itu juga nabok nyilih tangan karena dia masuk dan kemudian sebuah pasukan elit yang namanya Cakrabirawa, pasukan elit di istana yang menjaga presiden itu menjadi bagian dari kaki tangan dan kemudian melakukan peristiwa itu. Lalu kemudian dia mengatakan bukan PKI pelakunya, tetapi itu adalah bagian dari ABRI, dan itu peristiwa adalah pertentangan konflik internal di dalam TNI dan kami itu menjadi korban. Nah, kira-kira itu yang sejarah itu kemudian menjadi diputarbalikkan, dan oleh karena itu kemudian beliau menulis itu sehingga kemudian berharap bahwa buku ini menjadi satu buku yang kemudian bisa dibaca oleh kaum muda dan bisa menjadikan bagian dari meluruskan sejarah, karena ya sebagaimana kita tahu sejarah itu selalu sering diputarbalikkan oleh manusia yang punya kepentingan. Itu sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah manusia. Bahkan makanya kemudian Allah tadi saya sitir surat Al-Kahfi ayat 1 yang berulang-ulang itu memperingatkan kepada kita, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu kitaba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya Nabi Muhammad yang berisi tentang cerita-cerita sejarah manusia mulai dari zaman Adam sampai zaman Nabi Muhammad, yang mana cerita ini berisi tentang cerita sejarah yang walam yaj'alahu aja, tidak ada kebelokan di dalamnya. Artinya cerita yang lurus. Dan kemudian kalau kita baca di situ nanti di dalam surat Al-Kahfi ada banyak cerita sejarah yang kemudian diluruskan karena telah berbelok ceritanya menjadi sangat jauh. Itu peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, peristiwa G30 SPKI itu baru peristiwa puluhan tahun yang lalu, dan kemudian saksi sejarahnya masih ada. Ya, seperti Prof. Aminuddin Kasih ini bukan hanya penulis sejarah, tapi beliau adalah juga pelaku dan juga orang yang hidup menyaksikan peristiwa itu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang masih hidup dan menyaksikan peristiwa itu, termasuk juga barangkali orang-orang sepuh yang ada di sini. Tapi kemudian cerita sejarah bisa dibelokkan sedemikian itu tadi. Oleh karena itu dalam konteks ini kita perlu terus mengingatkan supaya kemudian cerita sejarah yang lurus ini bisa kita ceritakan kepada generasi kita, generasi penerus kita, supaya kemudian cerita sejarah yang lurus itu walaupun di luar sana banyak sekali versi-versi yang membingungkan, tetapi setidaknya di masjid, ya, di forum-forum pengajian, di dalam forum-forum di mana kita bisa menceritakan, bisa kita ceritakan sehingga versi sejarah yang lurus bahwa PKI adalah dalang dan pelaku peristiwa G30 SPKI itu tidak berubah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.